DKM memberikan jadwal kepada kami untuk membahas tentang bab puasa dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin di bab yang menjelaskan tentang puasa, itu di kitab itu disebutkan ada 3 ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, sebagai pembukaan daripada bab puasa itu, plus ada 7 hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita tidak mungkin membahas semuanya. Kita akan berikan catatan ya terhadap ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan mungkin 1 atau 2 hadis saja. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin sudah sering kita dengar dalam majelis-majelis Ramadan, dalam kultum-kultum Ramadan, dalam khutbah-khutbah Jumat selama Ramadan, itu banyak yang menyampaikan ayat-ayat puasa yang dimulai dari ayat yang ke-183 ya, dari surah Al-Baqarah hingga ayat yang ke-187. Jadi ayat-ayat puasa Ramadan itu dimulai dari ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-187 dari surah Al-Baqarah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau ingin membahas ya, bab tentang puasa, beliau menyebutkan ayat yang ke-183, ayat 184 dan ayat 185. Ayatnya mungkin sudah sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari ayat yang pertama dari ayat-ayat puasa ini itu ada 4 atau 5 hal yang bisa kita catat. Di situ ada tasyrif, di situ ada taklif, di situ ada taltif, di situ ada ta'lil, dan di situ ada takhfif dan tansyid. Kalau kita tambahkan ayat berikutnya ayyama ma'dudat. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama mengenai tasyrif. Ketika Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk mewajibkan ibadah puasa kepada hambanya, dia memanggil hamba-hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebuah panggilan itu memiliki muatan yang berbeda ketika itu dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Misalnya kalau kita memanggil ya, anak kita dengan panggilan namanya saja, atau kita memanggilnya dengan panggilan sayang, misalnya, hei anakku sayang, dengan hei Joko atau hei Ahmad misalnya, hei Ali misalnya, kalau nama-namanya itu memiliki muatan yang berbeda. Sama juga kita memanggil istri kita misalnya. Kalau anak-anak muda sekarang itu memanggil istrinya itu dengan panggilan yang macam-macam. Ada yang, ada apa? Beb, ya, atau beb. Ada apa? Hani, atau apa lagi? Nah, masing-masing panggilan itu memiliki muatan yang berbeda-beda. Kalau seorang suami manggil istrinya Hani atau Beb, ya, atau yang, itu artinya ada ungkapan yang ingin disampaikan dalam bahasa panggilan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, itu adalah tasyrif, ya, bentuk penghormatan, pemuliaan Allah kepada yang dipanggil. Yang dipanggil itu kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ini, ya, kalau mau dilihat dada kita, mungkin tidak semua kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna. Ada sebagian orang-orang Arab dulu, orang-orang Badui Arab mengatakan qalu amanna, kami telah beriman, seperti kita ini. Ngakunya beriman. Tapi nyatanya keimanan kita itu belum benar-benar dibuktikan sebagai sebuah keimanan yang semestinya. Dan Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagai bentuk pemuliaan kepada kita ini yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman.
Wahai orang-orang yang ngakunya beriman, tapi mungkin sebenarnya belum benar-benar beriman. Tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kehormatan. Wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian puasa. Penggunaan kata kutiba alaikumusiyam itu menggunakan fiilnya dalam bahasa Arab dengan mabni majhul. Atau kalau dalam bahasa kita dengan kata kerja pasif. Kalau kita di kantor ini bapak-bapak biasanya buat surat. Itu kalau kita membuat kata-kata dengan kata-kata aktif dengan kata pasif itu tekanannya beda. Misalnya pada tanggal 18 PTPP menyelenggarakan kegiatan A gitu ya. Atau telah menyelesaikan proyek di mana gitu. Itu berbeda dengan kalau dibahasakan dengan bahasa pasif. Sebuah proyek telah dilaksanakan pada itu beda. Nah, sama dengan pewajiban puasa ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa menggunakan kata kerja pasif kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk litaltif, untuk melembutkan kewajiban itu. Mengapa? Karena kewajiban puasa adalah kewajiban yang sangat berat sekali. Seseorang harus meninggalkan kenikmatan duniawi dari makan, minum, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya hanya demi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sebuah ibadah yang berat Allah wajibkan dengan bahasa pasif untuk melunakkan tekanan daripada psikologi orang yang mendengarnya. Sama dengan jihad juga begitu. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba telah diwajibkan atas kalian al-qitalu qital. Jihad perang. Wa huwa kurhul lakum dan kalian membencinya. Jadi sesuatu yang berat Allah ringankan, Allah talqif lembutkan dengan pengurangan takaran itu dengan menggunakan kata kerja pasif dalam kewajibannya. Ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini juga bentuk takhfif juga atau taisir juga ya. Untuk memudahkan beban itu ya, untuk meringankan beban itu, maka Allah juga sampaikan bahwasanya puasa yang berat itu, puasa yang kalian rasakan tidak mudah itu juga ditanggung oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi ada rasa burden sharing. Jadi orang kalau dalam pikirannya itu memahami ada orang lain yang mengalami nasib yang sama, dia akan merasa lebih ringan. Kalau kita sakit ya, berkunjung mengunjungi orang yang sakit, terus cerita ya, oh iya kemarin juga ada tetangga yang sudah bahkan sebulan itu juga sakit. Nah, orang yang sakit yang sudah seminggu di rumah sakit mendengar ada orang lain tetangganya yang juga sebulan juga menderita sakit yang lebih buruk dari dia atau sama, itu dia merasa oh ternyata ada orang yang juga menanggung derita seperti yang apa saya derita. Jadi ada rasa ringan di situ. Ini ya, ada takhfif di situ ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu taklilnya di situ. Tujuan daripada puasa itu adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Tapi jangan salah, aslinya semua bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya tujuannya adalah untuk membentuk hamba yang bertakwa. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu, saya lupa ayatnya, kalau nggak salah ayat ke-21. Ya. Itu Allah meminta manusia untuk beribadah kepadanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang dia telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan takwa itu bukan satu-satunya tujuan ibadah puasa, tapi juga menjadi tujuan seluruh penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taklil atau rasionalisasi mengapa kita diperintah puasa, itu tujuannya itu. Nah, kemudian ayat setelahnya ayyamam ma'dudat. Bahwasanya puasa itu
diberlakukan kepada kita hanya dalam bilangan hari yang bisa dihitung. Kita semua tahu puasa Ramadan itu jumlahnya ya 1 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan satuan yang lebih kecil, yaitu dengan satuan hari. Ini mirip-mirip kalau Ramadan-Ramadan seperti ini, apalagi menjelang Lebaran itu kan biasanya banyak diskon. Harganya 2 juta atau harganya 1 juta, tapi biasa disebut dengan 999.000. Ya, itu artinya apa? Dengan menyebut satuan yang lebih kecil, itu secara psikologis orang akan merasa itu lebih rendah akarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada umatnya itu adalah 1 bulan, tapi Allah menyebutnya dengan ayyaman ma'dudat, yaitu dalam bilangan hari yang terhitung. Ini untuk memberikan takhfif, ya, memberikan keringanan secara psikologis kepada orang yang mendengar kewajiban ini. Jadi kalau orang merasa berat dengan Ramadan, maka diingatkan, oh Ramadan itu jumlahnya hanya dalam hari-hari yang terbatas. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa payah dengan kewajiban Ramadan itu. Tetapi ada sisi yang lain, ya, dari kata ayyaman ma'dudat, itu ada unsur tansyid di situ. Ada unsur di mana Allah ingin mendorong semangat hamba-hambanya yang memang memiliki rasa untuk memanfaatkan ibadah Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Jadi ingat, wahai kalian, hamba-hambaku yang tahu bahwasanya Ramadan itu adalah satu bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, maghfirah, dan itkun minanar dari awal sampai akhir. Jadi kalau selama ini kita sering mendengar bahwasanya Ramadan itu awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minanar, itu didasarkan pada hadis yang sangat lemah. Yang benar dan itu bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih, yang menyatakan bahwasanya rahmat, ya, Ramadan itu ya ada dari awal sampai akhir, dan maghfirah itu dari awal sampai akhir, dan bahkan pembebasan dari api neraka itkun minanar itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus bagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Nasai yang hadisnya hadis sahih, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin. Dan Allah itu punya list daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu ada dalam setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi itkun minan nar itu mulai dari malam pertama Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan, itu selalu ada pada setiap malamnya. Nah, karena itu orang-orang yang tahu bahwasanya Ramadan itu penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kesempatan untuk mendapatkan itkun minanar, dia merasa kesempatan yang ayyaman ma'dudat itu cuma sebentar saja. Seperti sekarang kita sudah masuk pada hari yang ke-16 atau 17, kita merasa cepat sekali waktu berlalu. Makanya separuh Ramadan berikutnya itu ibarat kesempatan emas yang jangan sampai kita terlewatkan lagi. Kesempatan keberkahan-keberkahan tadi itu. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat juga menjadi tansyid, ya, penyemangat bagi hamba-hambanya yang memang punya azimah, punya tekad yang kuat untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan maksimal, maka dia hendaknya benar-benar melihat bahwasanya kesempatan itu tidaklah panjang, kesempatan itu sangat terbatas, kesempatan itu hanya dalam hitungan hari-hari yang berbilang. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, famangkana minkum maridhan aw ala safarin, dan seterusnya. Itu bab tentang hukum orang yang tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin kita tidak perlu kita bahas, ya, mengingat keterbatasan waktu. Nah, ayat berikutnya, ya, setelah ayat yang 183, 184, nah masuk 185, Allah Subhanahu wa taala ingin mengidentifikasi Ramadan. Kalau selama ini kita mengatakan Ramadan itu adalah syahrus siyam, Ramadan itu identik sebagai bulan puasa, itu benar, tapi tidak persis tepat sebagaimana harusnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengidentifikasi Ramadan,
Allah Subhanahu wa taala tidak mengidentifikasi dengan puasa. Allah tidak mengidentifikasi Ramadan dengan hal-hal lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasi Ramadan dengan satu hal yang paling spesifik, satu hal yang paling identik dengan Ramadan, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan kita tahu dari sejarah ya, bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW itu pada usia Rasulullah di usia yang ke-40. Jadi turunnya Al-Quran itu ada bertahap ya. Kalau menurut riwayat Ibnu Abbas itu, Al-Quran itu ada turun dari Lauhul Mahfud ya, ke langit dunia atau Baitul Izzah itu pada malam bulan Ramadan. Kemudian turunnya Al-Quran pertama kali dari langit dunia, dari Baitul Izzah, oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu juga terjadi pada malam bulan Ramadan, yang terjadi pada usia Rasulullah SAW yang ke-40. Sementara ibadah puasa Ramadan itu Allah wajibkan kepada umat manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijrah. Yang artinya kira-kira usia Rasulullah pada saat itu sudah mencapai 53 tahun. Artinya apa? Artinya ada masa 13 tahun di mana Ramadan itu sudah Allah muliakan dengan Al-Quran dan belum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan saat itu. Jadi Ramadan itu jauh lebih tepat diidentifikasi dengan Al-Quran dibanding dengan puasa. Betul, saat ini kita berpuasa di Ramadan, betul. Tapi kalau kita lihat sejarah, identifikasi yang paling tepat itu adalah mengidentifikasi bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Ada hal lain yang lebih menarik lagi, ya, bahwasanya ternyata karena Ramadan itu identik dengan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dalam surat Ad-Dukhan itu. Ya. Menurut riwayat dalam Sahih Bukhari, malaikat Jibril pada setiap malam itu bertemu dengan Rasulullah SAW pada malam-malam Ramadan. Ya. Wa yalqahu Jibril ya fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril dalam riwayat Sahih Bukhari itu pada setiap malam dari semua malam-malam Ramadan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW fayudarisuhul Quran. Maka kemudian keduanya mudarasatul Quran, bertadarus Al-Quran. Dan itu setiap malam dalam malam-malam Ramadan. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran? Kemudian mengapa malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan itu harus turun ke langit dunia, harus turun ke dunia bertemu Nabi Muhammad untuk mudarasatul Quran, untuk tadarus Al-Quran? Itu artinya ada satu hal yang penting terkait hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan. Karena itu ya, sangat keliru sekali kalau di bulan Ramadan seorang mukmin, seorang muslim tidak berupaya meninjau kembali relasinya, interaksinya, hubungannya dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya puasa masalahnya, tapi Al-Quran itu ya memang bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dan itulah yang Allah identifikasi bulan Ramadan dengan Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan memberi penjelasan yang rinci bagi kita. Ya. Baru setelah itu, ya apa namanya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang bertemu dengan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Ramadan itu sudah Allah muliakan dengan Al-Quran, baru Allah wajibkan puasa di dalamnya. Dan yang menarik kalau kita lihat syariat Islam ini, hampir ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, maka hari-hari itu adalah hari-hari yang istimewa, yang berbeda dengan hari lainnya. Contoh, puasa Arafah. Mengapa kita disunahkan puasa Arafah?
Ya, saumu yaumi Arafah kafaratun, ya, apa namanya? Lisana, apa, saumu yaumi Arafah, bahwasanya puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun sebelum hari itu dan 1 tahun setelahnya. Yukafiru as-sanah, ya, allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Mengapa Arafah itu ada syariat puasa sunnah di situ? Karena hari Arafah adalah hari di mana jemaah haji wukuf di Arafah. Dan puncak daripada ibadah haji adalah di hari Arafah. Makanya Allah sunnahkan puasa Arafah di situ. Itu. Ya. Kemudian puasa Senin. Itu dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu au unzila alayya fihi. Aku berpuasa pada hari Senin karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula pertama kali aku diangkat sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul dan pertama kali diturunkan wahyu kepadaku. Jadi hari Senin itu telah mulia karena kelahiran Rasulullah SAW, ini ada dalam Sahih Muslim, dan juga mulia karena disitulah, di hari itulah Rasulullah pertama kali diangkat sebagai seorang nabi dan pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Kamis, mengapa hari Kamis kita disunahkan puasa? Karena hari itu adalah hari di mana laporan mingguan amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada laporan harian pada subuh dan waktu asar, ada laporan pekanan, ya, pada hari Kamis, ada laporan tahunan pada bulan Sya'ban. Itu. Kemudian puasa Asyura. Mengapa ada puasa Asyura? Karena hari Asyura adalah hari yang istimewa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Jadi hampir di semua waktu-waktu yang Allah syariatkan di dalamnya puasa, itu adalah waktu-waktu yang memiliki keistimewaan dibanding hari-hari lainnya. Begitu pula dengan syariat puasa di bulan Ramadan, itu karena Ramadan memiliki keistimewaan, yang itu keistimewaan dengan adanya Al-Quran di dalamnya. Ini ya, catatan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, ini. Nah, kemudian ayat itu diteruskan ya sampai beberapa ayat setelahnya, tapi mungkin tidak ingin kita bahas. Saya akan mengambil satu hadis ya setelahnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nah, di sini diriwayatkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi ini hadisnya adalah masuk kategori hadis qudsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an itu definisinya adalah wahyu yang Allah turunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang kita al-muta'abbadu bitilawatihi, yang kita dianggap beribadah untuk membacanya. Maksudnya setiap satu huruf ada pahalanya sendiri, setiap satu huruf ada pahalanya sendiri, dan tersampaikan kepada kita secara mutawatir. Tetapi kalau hadis qudsi itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melalui malaikat Jibril. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibihi. Setiap amal anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, karena sesungguhnya
puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi hadis ini ya, memiliki makna yang sangat penting sekali terkait keistimewaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya semua amal ibadah hamba-hambanya itu adalah baginya, maksudnya bagi masing-masing orang yang mengerjakannya. Kecuali puasa. Puasa itu kata Allah li untukku. Pertanyaannya, apa sih maksud hadis ini? Apakah maksudnya bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh kita ini itu selain puasa adalah tidak untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Karena semua ibadah kita ya pasti ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau zikir, mau bersedekah, itu pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa maksud hadis ini? Ada ulama lain yang memberikan penjelasan. Ya, ini disebutkan menjadi pendapatnya Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwasanya maksud daripada semua ibadah itu adalah miliknya atau untuknya, sedangkan puasa itu adalah untukku, itu terkait dengan urusan nanti di hari akhirat. Bahwasanya semua ibadah itu bisa dijadikan kafarah, bisa dijadikan barter ganti dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi nanti kalau di hari kiamat, menurut beberapa riwayat yang sahih itu, kita nanti di persidangan yaumul hisab itu akan dihitung. Kalau kita sudah dihitung amal baik kita, amal buruk kita, nanti akan didatangkan orang-orang yang punya hak terhadap kita. Kita punya kezaliman terhadap orang, itu akan dikisos, akan di apa namanya, disidang kembali, diadili kembali untuk diberikan pengadilan kepada masing-masing itu. Nah, kalau nanti ternyata ada perbuatan maksiat kita kepada orang lain yang belum kita mintakan maaf kepada dia, belum kita mintakan halal kepada dia, itu akan diambilkan dari perbuatan baik kita. Ya. Untuk menggantikan hal itu. Kecuali puasa. Dan puasa itu, dengan puasa itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya itu ke surga. Biar tidak habis pahalanya itu. Tapi pendapat ini juga lemah. Mengapa? Karena ada riwayat lain yang sahih juga, yang hadis tentang orang-orang yang muflis itu. Ya. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut, kemudian kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan puasanya juga, ya. Tetapi dia datang juga dengan perbuatan-perbuatan buruk kepada orang lain. Dia mencela orang, memukul orang, menzalimi orang, membunuh orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah dari kebaikan satu itu untuk menutup perbuatan maksiat dia yang satu. Diambil lagi dari sholatnya, mungkin diambil untuk menutup perbuatan hal yang lainnya. Satu lagi diambil dari pahala puasa, diambil untuk perbuatan yang lainnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan puasa juga termasuk di dalam amal ibadah yang juga bisa menjadi pengganti alat barter dari perilaku buruk kita terhadap orang-orang yang kita dolimi. Itu artinya pendapat yang kedua, itu juga tidak terlalu tepat, yang mengatakan bahwasanya as-saumu li wa an ajibih, itu maksudnya seperti itu. Di para ulama itu, karena hadis ini hadis sangat penting. Imam An-Nawawi menempatkannya pada hadis yang pertama dalam bab puasa ini. Imam Al-Bukhari itu juga ketika beliau masuk dalam bab puasa, itu juga menyebutkan hadis ini di hadis yang pertama. Ini untuk menunjukkan bahwasanya hadis ini hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang keistimewaan dan arti penting puasa. Nah, apa sekali lagi makna dari sabda Rasulullah tadi? Maka makna yang paling mendekati kebenaran ya menurut para ulama yang meneliti tentang hadis ini adalah bahwasanya hadis ini menggambarkan
bahwasanya ibadah yang paling kecil potensi dimasuki unsur riya atau unsur selain Allah ya puasa. Mengapa? Karena ibadah-ibadah lain itu umumnya adalah ibadah-ibadah yang menunjukkan aspek fisiknya. Orang haji kelihatan dia terbang ke Mekah, di sana tawaf, sa'i itu dengan fisik. Orang sholat kelihatan fisiknya, ya, ruku, sujud, takbir kelihatan, orang bisa melihat. Oh, si fulan sholat. Orang sedekah kelihatan dia menyodorkan bantuannya kepada orang lain. Diketahui oleh yang menerima atau orang yang menjadi perantara. Secara umum dia diketahui. Maka potensi masuknya riya ke dalam ibadah-ibadah itu sangat tinggi sekali. Sementara untuk puasa, itu kecil kemungkinan seseorang itu puasa karena riya. Kecil kemungkinan seseorang itu puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau tidak karena Allah dia sudah batal puasanya. Diam-diam ya wudhu, dia mengambil air tiga cerukan tangan kita yang masuk 3 kali, yang keluar 2 kali, misalnya. Atau mojoknya di tempat yang nggak ketahuan minum 1-2 teguk, itu nggak ada yang tahu. Ini artinya apa? Seseorang yang benar-benar berpuasa itu melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna as-saumu kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibihi. Jadi puasa itu adalah satu ibadah yang sangat-sangat istimewa sekali dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan, apakah puasa itu adalah amal perbuatan yang paling mulia di sisi Allah? Jawabannya juga tidak. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya amal ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Jadi ini yang menarik ya, siam itu, puasa itu bukan amal ibadah yang terbaik, tapi dia memiliki keistimewaan yang berbeda jauh dari ibadah-ibadah yang lain. Ini yang menarik, yang perlu kita renungi dan menjadikan kita benar-benar ingin menjadikan puasa kita itu puasa yang benar-benar berkualitas. Karena dia memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ini kalau di riwayat lain di hadis ini disebutkan juga dalam Riyadhus Shalihin ini, salah satu keistimewaan puasa itu juga karena al hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwasanya kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita sedekah sekali, maka kita dibalas dengan seakan-akan kita bersedekah 10 kali. Sedekah 100.000, kita seakan-akan bersedekah 1 juta. Sholat 1 kali, ya, itu seakan-akan kita sholat 10 kali. Bahkan disebutkan ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan bisa ditingkatkan lagi balasannya sampai 700 kali lipat. Jadi beribadah sedekah 1.000 rupiah, itu pahalanya bisa diganjar sampai seakan-akan kita bersedekah 700.000 rupiah. Sholat 4 rakaat, itu seakan-akan kita bisa diganjar hingga 700 kali 4 rakaat. Berapa itu? Kira-kira 20.800 rakaat. Ya. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tetapi yang menarik, ya, illa syiyam, kecuali puasa. Cara Allah membalas hamba-hambanya yang berpuasa itu bukan dengan cara hitung-hitungan seperti itu. Bukan dengan kalkulasi seperti itu. Ya. Illa sauma atau illa siyama fa innahu li wa ana ajzibihi. Karena puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya dengan caraku sendiri. Jadi Allah tidak menyebutkan balasan yang sifatnya kalkulatif, tidak. Karena balasan orang puasa itu tidak ada hitung-hitungannya. Jauh melampaui hitung-hitungan. Beyond the calculation. Mengapa? Para ulama banyak yang memberikan penjelasan karena puasa itu adalah refleksi dari kesabaran. Kan kalau kesabaran itu ada 3. Ada sabar
menjalankan perintah Allah, ya kita sabar ini, ya, menjalankan kewajiban puasa meskipun berat, ada sabar meninggalkan maksiat, kita juga sabar meninggalkan maksiat dengan puasa ini. Dan ada sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan puasa ini sabar menerima takdir Allah. Takdir lapar, takdir capek banget ya, meskipun kerja keras harus berpuasa. Maka semua unsur sabar yang tiga ada dalam puasa. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitungan, beyond the calculation. Ya, tidak pakai tadi 10 atau 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat yang hanya Allah saja yang tahu. Ini kelebihan daripada puasa. Kemudian lanjut hadisnya wasiyamu junnatun. Dan puasa itu adalah junnah. Junnah itu yang menutupi seseorang. Tameng itu junnah. Jadi jin itu disebut jin karena dia tertutupi, tidak bisa kita lihat. Kemudian surga atau hutan itu disebut dengan jannah karena banyak pohon-pohonnya di situ. Ya, jadi rimbun tidak terlihat apa di baliknya, itu dari kata jannah. Ya. Dan puasa itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai junnah, yaitu tameng yang melindungi seseorang, yang menutupi seseorang dari perbuatan maksiat. Ya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng atau perisai atau pelindung. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka dari itu kalau seseorang sudah masuk ke dalam puasanya, hendaklah dia mengontrol lisannya, mengontrol ucapannya. Fala yarfuth wala yaskhab. Maka hendaklah dia jangan berkata kotor, jangan berkata keji, dan jangan pula berteriak-teriak. Jadi salah satu aspek penting kewajiban seorang yang berpuasa itu adalah mengontrol lisannya. Dan mengontrol lisan itu adalah satu hal yang sangat penting yang disyariatkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat yang lain. Misalnya kalau kita baca di surat Al-Isra ayat ke-53, itu Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita semuanya agar berkata dengan perkataan yang terbaik. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yangzahu bainahum. Surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, li ibadi kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Jadi perkataan yang baik itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad dan juga diwajibkan kepada umat yang sebelum Nabi Muhammad. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk berkata dengan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kalian kepada semua manusia dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu seperti apa? Hasanun fi ma'nahu, ya. Baik kontennya, wa hasanun fi hayatihi, dan baik kemasannya. Jadi kalau kita berkata baik, mengajak kebaikan, tapi kalau kemasannya itu enggak baik, dengan kata kasar, ya, dengan cara yang tidak baik, maka tidak menjadi perkataan yang baik. Sebaliknya kalau kita katakan lembut, tapi kontennya itu jelek, maka juga tidak menjadi perkataan yang baik. Misalnya, sialan lo ya. Kata-katanya lembut, tapi isinya sialan lo ya. Itu juga bukan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik itu harus memenuhi dua syarat tadi. Syarat kontennya dan syarat kemasannya. Nah, orang-orang yang berpuasa itu dilatih untuk mengontrol ucapannya tadi. Ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Enggak boleh berkata keji, enggak boleh berkata kotor, enggak boleh berkata jorok, dan enggak boleh juga berteriak-teriak, bertengkar, itu enggak boleh. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya bertengkar, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia mengatakan aku saat ini sedang berpuasa. Agar orang yang menjadi lawan bicara tahu, oh kalau orang berpuasa itu enggak boleh. Atau juga bisa dimaknai falyaqul inni shaim, orang itu harusnya menetapkan dalam hatinya saya sedang berpuasa. Karena itu saya tidak boleh membalas perkataan buruk
orang yang mengatai saya dengan perkataan buruk. Jadi kontrol diri, kontrol lisan itu adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh orang yang berpuasa. Ini harusnya sampai jam 1 Pak ya. Kalau gitu kita selesaikan atau selesaikan hadisnya? Hah? Selesaikan hadis sedikit lagi ya. Kurang dari 5 menit ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya. La khulufu aw la khulufu famis shaimi adyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari baunya misik atau kesturi. Jadi dalam syariat Islam itu diajarkan bahwasanya tidak semua yang di mata manusia itu buruk, itu di sisi Allah buruk juga. Seperti bau mulut yang kalau kita berkomunikasi bercakap-cakap dengan orang di hadapan kita, karena dia puasa terus ada bau mulut yang nggak sedap, itu di sisi Allah adalah baunya lebih wangi daripada bau kesturi. Darah misalnya, orang kalau bercucuran darah itu kan orang merasa ngeri, merasa takut, merasa jijik, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang meninggal fisabilillah, ketika mereka mati dengan luka-lukanya itu, syariatnya adalah tidak perlu dimandikan dan dia dimakamkan dalam keadaannya itu. Mengapa? Karena Allah suka dengan keadaannya itu. Demikian pula orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia dimakamkan dengan ihramnya itu. Karena apa? Karena Allah suka dengan keadaan itu. Hal itu mengapa? Karena itu semua adalah manifestasi dari penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut yang keluar ya dari karena sebab kita berpuasa itu adalah manifestasi dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah yang luka yang bercucuran di tubuh orang yang syahid fisabilillah itu juga manifestasi dari ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyukainya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kesturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi seorang yang berpuasa dia punya kegembiraan 2 kali. Idza afṭara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka dia senang dengan bukanya itu, baik artinya senang karena dia telah menunaikan kewajibannya atau senang karena dia sudah tidak lagi menahan laparnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rabbnya, maka dia fariha bi shaumihi, dia bertemu dengan Allah dengan puasanya itu, dia menjadi gembira, dia berbahagia, dan ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah salah satu amal yang sangat menjadi faktor penting yang bisa menghantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bergembira di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dengan ini pula saya akhiri kajian kita pada siang hari ini. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya sendiri. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin di luar forum saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi